Kita mulai aja. Agak sih. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah doa online pada saat malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dan kami percaya inilah waktu yang indah di mana kami boleh datang memuji memuliakan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, mensyukuri untuk apa yang Tuhan lakukan, Tuhan izinkan, dan kami percaya segala sesuatu akan menjadi baik, segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih segala roh jahat yang akan mengganggu, dihancurkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memulainya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, terlalu banyak, terlalu banyakku yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertimbang. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita sembah Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, Kau yang mengangkat kami sampai saat ini, Tuhan Yesus. Apapun keadaan setiap hati kami, Tuhan, Kau yang kendalikan semua dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Engkau baik. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Ajar kami untuk tetap percaya apapun yang terjadi di sekeliling kami. Apapun permasalahan hidup kami, Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Kiralamaya sakanaramaya se. Terima kasih Tuhan. Mengingat kasih-Mu Tuhan, ku bersyukur. Mengingat kemurahan-Mu, ku bersyukur. Mengingat pengampunan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Kasih setia-Mu yang menjamah kami Tuhan. Mari saudara sekalian mengingat kasih setia Tuhan. Mari bersyukur setiap pribadi kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Kau baik Tuhan. Apapun
masalah yang kami hadapi, apapun masalah keluarga kami Tuhan, Kau sampai saat ini baik. Kau telah memberikan kesempatan untuk menikmati anugerah dan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan baik. Mari katakan pujian ini. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Terus sekali kita akan masuk pada doa yang pertama. Nanti saya memohon dengan hormat kesediaan Ibu Hermawati ya, untuk berdoa untuk Kota Depok, pemerintahan daerah kita, wali kota maupun wakilnya dan jajarannya, pembangunan supaya merata di Kota Depok, tempat-tempat usaha, rumah sakit, apotik, klinik dan lain-lain, PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai universitas, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dan yang terakhir, doakan untuk gereja-gereja dan para pemimpin rohani. Dan inilah yang menjadi pokok doa kita yang pertama. Kita naikkan pujian ini, remnya saja. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bila pada malam hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, bila mana Tuhan Kau telah tempatkan kami di Kota Depok ini Tuhan Yesus, itu semua karena rencana-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua adalah karya-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau taruh kami di Kota Depok ini, Kau punya maksud tertentu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan, untuk khususnya kota di tempat kami tinggal Tuhan, di Kota Depok ini ya Bapa, di mana telah Engkau pilih Tuhan Yesus pemimpin atau wali kota Tuhan untuk kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, biarlah pemimpin yang telah terpilih, baik pun wakilnya dan jajaran Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan boleh bertanggung jawab dengan apa yang telah diemban dalam jabatan mereka Tuhan Yesus. Supaya mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pembangunan di Kota Depok ini Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya merata Tuhan, dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa di pinggir-pinggiran Kota Depok Tuhan Yesus. Semua pembangunan Bapak, baik jalanannya, baik jembatan maupun Tuhan gedung-gedung maupun saluran-saluran air Tuhan Yesus. Biarlah semuanya Tuhan boleh dibangun dengan baik Tuhan, sehingga kota kami ini menjadi kota yang nyaman. Sebab di mana kota kami nyaman, kami pun boleh hidup dengan nyaman.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan usaha-usaha yang ada di kota Depok ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang menangani ya Bapak. Engkau turut campur tangan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan usaha-usaha Tuhan Yesus maupun apapun perusahaan-perusahaan yang berdiri di kota Depok ini Tuhan boleh memberi juga kesempatan yang baik Tuhan untuk anak-anak kota Depok Tuhan untuk boleh mendapatkan pekerjaan yang baik juga Tuhan di mana mereka tinggal Tuhan Yesus. Tuhan kami menyerahkan juga sekolah-sekolah yang ada dari tingkat PAUD Tuhan Yesus TK, SD, SMP, SMA maupun fakultas-fakultas yang ada Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapak sekolah-sekolah ini Tuhan Yesus supaya mereka Tuhan guru-guru yang ada atau dosen-dosen yang ada Tuhan, mereka boleh mendidik anak-anak kota Depok ini dengan baik Tuhan Yesus. Mendidik anak-anak lebih baik lagi Tuhan dalam mengikuti teknologi kemajuan zaman ini Tuhan Yesus. Demikian juga bukan hanya ilmu pendidikan Tuhan, tetapi mereka juga boleh mendidik Tuhan Yesus karakter yang pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan. Biarlah di kota Depok ini Tuhan, setiap sekolah-sekolah Tuhan memperoleh mereka mendapatkan guru agama Kristen Tuhan Yesus sehingga anak-anak kami juga boleh mendapatkan pendidikan dalam rohani mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan seluruh gereja-gereja yang ada di Depok Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, walaupun kami berbeda bendera Tuhan, tetapi kami serahkan seluruhnya Tuhan para hamba-hambamu Tuhan Yesus yang memimpin setiap gereja-gereja Tuhan. Kami boleh bersatu hati Tuhan Yesus. Boleh mereka menjadi satu visi Bapak hanya untuk membesarkan, memuliakan namamu saja. Tuhan, demikian juga seluruh umatmu yang ada di kota Depok ini Tuhan. Bolehlah kami Tuhan Yesus kiranya hidup dalam rukun Tuhan. Hidup dalam penuh dengan kasih ya Bapa. Sehingga kami tidak um, mengutamakan ego kami Tuhan Yesus atau memegahkan gereja kami masing-masing Bapak. Tetapi kami boleh saling menghargai, saling support satu sama lain Tuhan Yesus. Kami saling bergandengan tangan Tuhan untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berdampak dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biarlah namamu saja yang kami permuliakan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa-doa kami Tuhan. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan, terima kasih Bu Herman. Nanti kedua Ibu Maria Soleha ya untuk berdoa untuk panitia Nataru. Puji Tuhan, Natal kemarin boleh berlangsung dengan baik, tetapi Natal kita masih ada beberapa dan kita doakan supaya panitia tetap bekerja keras meskipun 15 sudah selesai, tetapi mereka punya tugas masih sampai 1 Januari ya. Kita serah dalam tangan Tuhan untuk panitia, kemudian untuk dana Natal dan juga tahun baru kita serahkan supaya ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan dalam tangan Tuhan supaya semuanya bisa tercukupi dengan baik oleh karena anugerah Tuhan saja. Sebelumnya kita akan naikkan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kita kembali menyatukan hati kita untuk kita boleh menaikkan syafat kita malam hari ini ya Bapak. Sungguh benar Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami, dalam setiap jemaat-Mu Tuhan, secara khusus GBS 56 Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Natal tanggal 25 yang akan kami laksanakan besok Tuhan, kami percaya Tuhan
Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, Kau memberkati setiap panitia Natal yang sudah terlaksana Tuhan, bahkan akan kami laksanakan kembali di tanggal 25, tanggal 20, tanggal 31 dan juga tanggal 1 nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Natal 2024 ini Tuhan semua berjalan karena kasih karunia Tuhan, oleh karena campur tangan Tuhan. Apapun yang sudah kami lakukan di tanggal 15 kemarin Natal perayaan Tuhan, semua boleh berjalan sebagaimana mestinya Tuhan. Semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau memberkati ketua panitia Natal Bapak Riki Tuhan beserta tim yang ada Tuhan. Engkau memberkati jerih lelah mereka Tuhan bahwa semua yang mereka lakukan tidak akan sia-sia Bapa. Dan kami percaya kami lakukan semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, bukan untuk siapapun Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, lawatan-Mu tetap ada di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, GBS 56 Tuhan. Kau lawat kami setiap waktu, setiap saat Tuhan, di dalam setiap ibadah-ibadah raya yang ada Tuhan, baik ibadah raya Minggu maupun ibadah Natal tanggal 25 besok Tuhan, baik Natal Youth juga tanggal 24, tutup tahun tanggal 31 dan tanggal 1 awal kita memulai tahun yang baru Tuhan. Kami percaya kami akan menutup tahun dengan ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa, dan kami akan mengawali tahun yang baru nanti juga Tuhan dengan ucapan syukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami melewati tahun demi tahun ya Bapa, dan kami akan menyambut tahun yang baru nanti Tuhan dengan tetap menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan jika kami ada sebagaimana ada saat ini bukan karena kuat gagah kami Bapa, tetapi semua karena anugerah kasih karunia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus GBS 56 Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasihi Tuhan. Engkau memberkati kami semua Bapa, bahkan Kau memberkati dari gembala Tuhan, keluarga besarnya, bahkan semua Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh haleluya, haleluya, kuasa-Mu boleh terus dinyatakan Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Itulah ucapan syukur kami ya Tuhan yang kami mau bawa kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Tutup tahun bahkan awal tahun, Tuhan Engkau memberkati setiap keamanan yang ada di Indonesia secara khusus Tuhan. Engkau memberkati supaya anak-anak-Mu dapat bersuka cita, Tuhan dapat bebas untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Natal tanggal 25, tutup tahun tanggal 31 dan 1 awal tahun kami boleh menyerahkannya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan. Semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Soleha. Nah selanjutnya untuk doa syafaat yang ketiga nanti dengan hormat Ibu Sinta akan berdoa untuk kita sekalian. Kita doakan untuk kegiatan Natal kita, Natal sekolah minggu tanggal 21 ini. Kemudian Natal Youth juga tanggal 24, ibadah Natal umum 25, Natal profesi 29, ibadah tutup tahun 31 dan tahun baru, ibadah awal tahun maksud saya di 1 Januari. Dan serahkan juga tetap kita tidak habis-habisnya menyerahkan untuk PW di dalam Nataru ini, dan juga kesaksian-kesaksian, khotbah renungan maupun konsumsi, dan juga apresiasi yang memang kita lakukan pada tahun ini, meskipun tidak bisa menyeluruh, tetapi paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin kita serahkan, supaya acara ini dikendalikan oleh Tuhan saja, supaya segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk apapun akan dihalaukan, dihentikan oleh roh Tuhan saja. Biar kita tetap menyala di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Puji
Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, kembali kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Sekalipun lewat Zoom Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa, dan pada malam hari ini pun kami akan menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan mendengar menjawab doa kami. Bapa Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang terus memimpin sidang-Mu ini ya Tuhan. Dan pada saat ini pun ya Tuhan, kami akan menaikkan doa kami Tuhan, khususnya untuk tanggal 21 Natal ya Tuhan, anak sekolah minggu. Tolong semua anak sekolah minggu, bahkan para orang tua ya Tuhan, supaya mereka membawa anak-anak ini kepadamu Tuhan Yesus, untuk boleh merayakan Natal ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang berdaulat atasnya ya Bapa. Bahkan siapapun pembicara dalam Natal ini Tuhan, urapi Tuhan Yesus, supaya anak-anak sekolah minggu ini dapat Tuhan Yesus mendengar Engkau ya Bapa, mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dari sejak dini Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami bawa kepadamu. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tanggal 24 ya Tuhan, Natal Youth ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan anak-anak remaja ini Tuhan boleh datang di hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh. Tidak sekedar perayaan begitu saja, tapi ada makna Natal ya Tuhan Yesus yang mereka dapatkan. Yesus lahir dalam hati mereka untuk mengubah pola pikir mereka Tuhan Yesus, mengubah cara pandang mereka ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus pembicara Tuhan Yesus, urapan-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk tanggal 25 Natal umum ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang yang sebagai pembicara utama ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Semua umat-Mu akan datang beribadah ya Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus sehatlah semuanya Tuhan. Seluruh umat-Mu tidak ada yang tidak datang beribadah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan. Tolong semuanya ya Bapak dalam nama Yesus. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pada tanggal 25 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tanggal 29 Natal profesi ya Tuhan. Berkat-Mu ada atas mereka ya Tuhan. Mereka Tuhan sudah dewasa Tuhan dan mengerti kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pada tanggal 29 ini mereka merayakannya dengan sungguh-sungguh, bahwasanya Tuhan benar-benar ada dalam hati mereka semuanya Tuhan, dalam nama Yesus. Apapun yang direncanakan, keputusan Tuhanlah yang terlaksana ya Bapak. Kami juga berdoa untuk tanggal 31 bahkan tanggal 1 Januari Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun ini bersama Tuhan. Dan kami akan mengawalinya Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapak Gembala sebagai pembicara utama, sungguh-sungguh dia mendengarkan apa yang Kau sampaikan pada hamba-Mu ini Tuhan. Disampaikannya dengan baik kepada kami dan kami mengerti Tuhan. Kami memahami dan kami hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap Tuhan Yesus apapun yang kami perlukan. Bahkan dana Tuhan, konsumsi Tuhan yang sudah disiapkan semuanya. Setiap wilayah Tuhan Yesus, boleh kami membawanya dengan sungguh-sungguh hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap kesaksian apapun yang ditampilkan, semua mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Acara demi acara yang ditampilkan ya Tuhan, nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah seluruh umat-Mu Engkau jamah Tuhan. Di setiap perayaan ini semuanya datang Tuhan beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan bahkan cuaca yang saat ini yang tidak begitu mendukung ya Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kami melihat, disitulah terlihat Tuhan bahwasanya kami setia kepadamu. Kondisi apapun, situasi apapun yang menghambat kami seluruh umat-Mu datang kepadamu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan semua konsumsi yang disiapkan ya Tuhan, baik adanya, tercukupi semuanya Tuhan. Teraturlah semuanya Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bahkan mengambil bagian di dalam pelayanan pun ya Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami terus Tuhan Yesus hanya mengandalkan Engkau saja. Engkau berdaulat penuh atas sidang-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan sidang jemaat-Mu ke dalam
dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh acara yang sudah kami rencanakan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang menolong semuanya. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ya, kami tidak izinkan segala kuasa kegelapan Engkau roh jahat yang mencoba menghambat segala kegiatan yang ada dalam sidang Tuhan ini. Iblis kau dihancurkan di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, melainkan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari, mengurapi, meneguhkan kami semuanya Tuhan, dan membimbing kami untuk sampai kepada seluruh rencana panggilan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan renungan nanti setelah kita nyanyikan pujian, nanti dengan hormat Ibu Marta ya Bu ya, untuk berdoa untuk renungan. Ajarku tetap percaya walau tak melihat, ajarku tetap yakin walau tak alami, karena yang ku percaya hanyalah pribadi-Mu dan bukan sekedar berkat-berkat-Mu. Meski tak banyak mujizat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak berkat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak disembuhkan, Engkau tetaplah Tuhan. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Yang penting pribadi-Mu Tuhan. Yang ku rindukan kehadiran-Mu saja. Jika Kau ada, semua menjadi baik. Ku tetap percaya Kau berikan terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami tiba saatnya Tuhan akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu Tuhan, yang melalui hamba-Mu Tuhan, Gembala sidang kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini Tuhan kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu. Agar firman Tuhan yang ditabur Tuhan pada melalui ibadah online ini Tuhan tidak pernah sia-sia. Agar sungguh-sungguh firman ini Tuhan boleh menjadi dalam kehidupan kami bertumbuh dan berakar Tuhan Yesus. Tuhan, segala kuasa kegelapan yang mengganggu Tuhan kebenaran firman Tuhan ditaburkan hamba-Mu Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan semuanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang mendengarkan juga Tuhan, berikan kami hati yang baik Bapa, dan Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya bersukacita bertemu pada saat malam hari ini. Tetap mendoakan saudara sekalian karena Natal ini masih berlangsung terus sampai tanggal 1. Dan doakan saya juga karena saya akan banyak mengisi ini ya, semuanya diserahkan kepada saya ini. Mulai dari Natal sekolah minggu, youth, dan Natal umum untuk tanggal 25. Bahkan profesi kemarin juga meminta saya, tetapi saya bilang yang lain lah begitu ya. Tutup tahun sampai 1 Januari, dan tolong supaya doakan saya supaya tetap sehat walafiat ya saudara sekalian. Supaya apa yang saya sampaikan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena tentunya untuk berbicara dengan detail dengan satu tema yang sama itu tidak mudah secara manusia, tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan menolong saya. Dan juga doakan di kala perayaan Natal ini memang kita sedang memperingati Sang Raja Damai sedang hadir ke dunia ini, tetapi justru itulah banyak damai yang dicabik-cabik di dalam kehidupan kita yang diambil oleh roh jahat,
Dan saya berpikir, kami juga berpikir sebagai gembala juga melakukan apapun bisa salah, tetapi yang penting isi hati kamilah untuk memberikan yang terbaik itu ya saudara sekalian. Nah, dalam bentuk apresiasi pun juga kami juga sulit untuk memikirkan itu. Ada apresiasi bisa salah, nggak ada apresiasi juga bisa salah begitu ya. Tetapi kami sudah mantaplah mental kami, karena apapun yang kita lakukan dalam kepanitiaan itu selalu ada dua sisi, selalu dipandang negatif maupun positif. Dan kami sudah amanlah dalam hal itu, cuma minta didoakan saja supaya semuanya berlangsung dengan baik dalam anugerah Tuhan. Ya, doakan kami ya. Nah, kita akan membawa tema hati seperti anak kecil, pembacaan di dalam Markus 10 ayat 13-16, yang saudara membaca, maksud saya tahu teksnya ini, kita akan baca sama-sama. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dalam Markus 10 ayat 13-16 kita membaca bagaimana Yesus menegur murid-muridnya karena mereka menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Jadi kita doakan supaya Sabtu ini tanggal 21 ini Natal anak-anak sukses dengan baik seberapapun yang hadir. Dan kita percaya ini adalah sebuah apresiasi kepada anak-anak kita. Justru kita mengajak anak-anak, bukan menghalangi mereka. Nah, itu adalah tipikal Yesus Kristus yang seharusnya ada pada kita sekalian. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Pesan utama dari ayat ini adalah pentingnya memiliki hati yang sederhana. Saya ulang, pesan utama dari ayat ini adalah pentingnya memiliki hati yang sederhana. Ya, jadi hati yang sederhana bukanlah hati yang neko, bukan hati yang banyak pernak-pernik, yang membuat tidak murni begitu ya. Dan kemudian memiliki hati yang murni, dan kemudian penuh kepercayaan seperti anak kecil. Anak kecil datang kepada orang tua mereka dengan iman yang tulus, tanpa keraguan atau perhitungan. Itulah kehebatan anak kecil. Jadi ketulusan mereka itulah yang saya dihargai oleh Tuhan. Jadi saya katakan bahwa kenapa Tuhan sangat menyanjung atau mengagungkan atau memberikan porsi kepada anak kecil, karena mereka tulus apa adanya gitu ya. Jadi berbeda dengan orang tua seperti kita ini ya, yang selalu mendam, yang selalu amarah itu kita pendam, tetapi anak-anak itu cepat marahan tetapi cepat juga saling mengampuni dan baik-baik lagi ya. Anak kecil datang kepada orang tua mereka dengan iman yang tulus tanpa keraguan dan atau perhitungan. Mereka tidak membawa kebanggaan atau kepura-puraan, melainkan kerendahan hati dan ketergantungan yang penuh. Yesus mengajarkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus memiliki sikap yang sama, berserah. Yang kedua, percaya. Dan yang ketiga, terbuka kepada Tuhan. Saya ulang, Yesus mengajarkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kalau saya tanya siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga, semuanya angkat tangan. Bahkan orang-orang jahat pun akan angkat tangan begitu saudara. Nah, tetapi di sini Tuhan mengajarkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus memiliki sikap yang sama seperti anak-anak, yaitu berserah sepenuhnya, kemudian percaya sepenuhnya, dan ketiga terbuka kepada Tuhan. Nah, ini yang mungkin jarang dimiliki oleh orang dewasa, tetapi kalau anak-anak itu memiliki kepasrahan yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa, dan keterbukaan kepada Tuhan sendiri.
Dalam kehidupan kita seringkali hati kita menjadi keras karena pengalaman, kesulitan, ataupun keegoisan. Nah, jadi dalam hal inilah kita melihat bahwa para orang tua itu memang cenderungnya menjadi keras oleh karena pengalaman mereka, daya juang mereka yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan dan juga berbagai perkara dalam hidup mereka yang membuat mereka kadang-kadang lebih egois dan sebagaimana. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menghendaki hati-hati seperti anak-anak. Ya, jadi umur sudah tua, tetapi memiliki hati dan karakter seperti anak-anak. Kita menjadi sulit percaya, terlalu banyak perhitungan, atau bahkan menjauh dari Tuhan. Itu orang tua ya, yang kita catat di sini. Kita menjadi sulit percaya atau terlalu banyak perhitungan atau bahkan menjauh dari Tuhan oleh karena pengalaman-pengalaman tadi. Malam ini melalui doa kita, marilah kita merenungkan yang pertama, apakah kita sudah memiliki hati yang berserah seperti anak kecil kepada Tuhan? Apakah betul kita itu sebagai orang tua sudah memberikan hati seperti anak kecil yang pasrah, berserah sepenuhnya kepada Tuhan atau masih belum? Ya, tetapi tingkatannya bukan pasrah sebagai anak yang betul-betul nggak tahu apa-apa, tetapi kita tetap menjadi orang tua, tetapi kepasrahan kita kepada Tuhan itu seperti anak kecil. Adakah kebanggaan atau ketakutan atau kekhawatiran yang menghalangi kita untuk mendekat kepadanya? Nah, orang terlalu bangga juga membuat dia merasa tidak membutuhkan Tuhan, ini akan bahaya. Dan kemudian ketakutan terlalu berlebihan juga membuat kita enggan untuk datang kepada Tuhan. Dan juga kekhawatiran itu juga bisa menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita hilangkan beberapa saat ini, supaya saya tidak boleh terlalu sombong, saya nggak boleh terlalu takut sekali, dan saya nggak boleh terlalu khawatir sekali membuat saya akhirnya malah tidak mendekat kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat belajar untuk lebih percaya dan bersandar kepadanya. Nah, untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan itu harus memiliki kepercayaan iman yang sungguh-sungguh bahwa kita memang betul-betul percaya kepada Tuhan, bukan secara knowledge saja, tetapi iman. Karena iman itu kadang-kadang percaya kepada yang belum terjadi. Dan saya melihat bahwa teman-teman saya ini di jemaat ini juga sedang bergumul semuanya. Dan kita saat menghargai iman yang Tuhan izinkan terjadi itu, tetap kami mendoakan ya Bapak Ibu sekalian, apapun pergumulan dalam keluarga kita, keluarga besar kita, semua kita bergumul kok. Kami pun sebagai keluarga gembala juga banyak pergumulan, tetapi kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, dan pasti Tuhan akan menolong kita semuanya. Saat kita berdoa malam ini, mintalah Tuhan untuk melembutkan hati kita dan menolong kita untuk kembali kepadanya dengan iman seperti anak kecil. Kita doakan supaya Tuhan berikan aku hati yang lembut, supaya aku bisa percaya betul-betul seperti anak kecil yang percaya. Yang terakhir, percayalah bahwa Dia senantiasa menyambut kita dengan tangan terbuka. Penuh kasih seperti seorang Bapa yang baik. Betul sekali bahwa Tuhan kita itu, Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Kaulah Bapa yang mengasihiku, Kaulah Bapa yang mengerti, dan Kau Tuhan yang sangat betul-betul peduli, Allah yang peduli, dan itulah yang kita akui sebagai anak. Jadi kalau kepada orang lain kita bisa bertipikal sebagai bos, sebagai orang tua, sebagai imam dalam keluarga, tetapi kalau kita di hadapan Tuhan, saya memohon kita sekalian tunduk seperti anak kecil kepada Bapa yang baik. Saya ulang, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saudara ada di rumah tangga, kita melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai seorang pria. Kalau orang punya jabatan di kantor juga dia berlaku seperti seorang direktur, sebagai seorang yang memimpin, dan itu harus dilakukan kepada manusia. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, apalah kita ini saudara sekalian.
Kita tidak bisa bertindak sebagai seorang mayor, jenderal, atau letnan di hadapan Tuhan. Kita menjadi anak kecil yang berkata, Bapa yang baik, tolonglah anakku ini, anakmu ini. Ya, Bapa yang baik, tolonglah anakmu ini yang sedang bergumul. Dan saya percaya dengan sebuah hati yang rendah ini membuat Tuhan akan mendengarkan doa kita. Apapun yang sudah kita doakan tadi, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan Tuhan mendengarkannya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sampai kapan? Sampai mujizat dinyatakan. Dan ini adalah orang-orang yang hebat yang saya bilang pada saat malam hari ini. Yang ikut dalam Zoom ini tentunya kita juga enggak mudah untuk ikut seperti ini. Dan kita ini menjadi penopang-penopang melalui doa yang luar biasa. Teman-teman kita kebanyakan memang nggak bisa ikut seperti ini, tetapi pertanyaannya saya berharap mereka tidak bisa ikut Zoom seperti ini, yang dari awal kita melakukan program doa malam untuk Nataru ini luar biasa. Kita habis-habisan, makanya hasilnya juga luar biasa. Dan kita doakan supaya mereka juga mengerti bahwa itu bukan daya juang mereka sendiri, panitia, tetapi oleh karena doa-doa kita. Kita mungkin sedikit untuk bisa menyumbangkan sesuatu di dalam kepanitiaan ini, tetapi sumbangsi yang terbesar adalah doa kita. Jadi sekalian saya percaya bahwa 5 roti 2 ikan diberkati, bukan karena 5 roti 2 ikannya, bukan. Tetapi karena Tuhan yang memberkati tersebut. Saya percaya juga lah yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, dalam kepanitiaan Nataru ini, hanya karena berkat Tuhan. Jangan satupun, kami pun juga menjaga untuk tidak menyombongkan diri. Siapapun tidak boleh menyombongkan diri. Bahwa kita punya bagian-bagian masing-masing yang harus diberikan kepada gereja Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita sedang bicara mengenai musim yang selalu berganti, saudara sekalian. Jadi ada waktu kita memberi, ada waktu kita diberi. Dan saya percaya siapapun orang terkaya di dunia pun kalau namanya diberi itu akan senang, sukacita. Tetapi saya ingin memiliki jemaat GBS 56 itu yang dia itu lebih suka ketika dia memberi kepada orang lain pada gereja Tuhan. Itu yang menjadi kebanggaan yang luar biasa. Tetapi kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan nanti kita doakan supaya setiap komisi akan mengisi acara itu tetap sehat ya Bapak Ibu sekalian, anak-anak, supaya kalian sehat semuanya, sehingga kita boleh menutup tahun ini dengan bersyukur kepada Tuhan, dan nanti kita akan membuka tahun baru dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Pak Sigit, memang kita beriman lagi 2025. Oh iya, jadi sampai Tuhan panggil kita, orang benar hidup oleh karena iman dan percaya kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, kenapa mesti ada tantangan? Kenapa mesti kita berjuang dan bergumul saudara sekalian? Karena kita harus dari iman kepada iman. Kita harus menang bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih sudah hadir semuanya ya. Beberapa teman-teman yang luar biasa ini, kalian sudah jadi berkat. Dan kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan memakai Bapak Ibu sekalian di rumah tangga. Tentunya gereja Tuhan adalah pergumulan kita, tetapi rumah tangga Bapak Ibu Saudara adalah pergumulan yang juga tidak mudah. Saya mendoakan apa yang saudara pikirkan untuk menutup tahun ini. Ada yang memikirkan mungkin pengen pulang kampung tetapi nggak bisa. Mungkin ada yang memikirkan saya harus memberikan apa yang terbaik kepada orang tua. Saya harus memberikan apa yang terbaik kepada keluarga besar saya. Dan saya mendoakan dalam nama Yesus supaya itu tercukupi semuanya. Dan doa-doa bagi orang tua, ya Pak Sab, Tuhan akan menolong. Dan juga yang lain juga, yang sakit sembuh, itulah kerinduan kita. Dan juga yang sedih hatinya boleh dihiburkan senantiasa. Yang membutuhkan keuangan, Tuhan akan tolong luar biasa. Dan kemarin juga si Ibu Ruth juga sudah mendoakan kita, bahkan sampai kepada utang-utang supaya dilunaskan dengan luar biasa. Sakit penyakit disembuhkan, ikatan kuasa gelap dihancurkan dalam nama Yesus.
Dan kita percaya hanya orang yang mengimani kita akan menerima apa yang sudah didoakan itu ya. Kita bersyukur meskipun singkat. Sebenarnya saya pengen Ibu Ruth kemarin mendoakan satu persatu jemaat Tuhan, tetapi karena waktunya juga, ya itulah. Jadi kenapa pertanyaan besar kan, kenapa Pak Gembala ini mengundang Ibu Ruth gitu ya saudara. Nah, karena beliau ini adalah orang yang melayani dan sampai kepada pelosok-pelosok begitu loh. Kan dia sudah cerita kemarin itu ya. Jadi banyak hal yang dia lakukan. Bahkan dia juga mantan seorang muslim juga yang menerima mujizat luar biasa. Anak pertamanya yang tadinya nggak bisa bicara sampai 7 tahun. Tetapi Tuhan ubahkan dan menjadi bisa bicara. Dan akhirnya Ibu Ruth ini memutuskan untuk melayani sepenuh hati. Dan Bapak Saudara nanti boleh lihatlah di Facebook beliau ini yang memang agak modis ya, orangnya kan orang Jawa tetapi suaminya orang Manado, jadi agak ikut-ikut begitu ya. Tetapi luar biasa, jadi pelayanan beliau ini luar biasa dan banyak memberikan ceramah juga dan juga memuridkan juga ya. Jadi betul, jadi dia punya amanat agung itu. Maksud saya dia memiliki daya pemikiran itu untuk menyebarkan Injil. Kemarin kan ditantang saudara sekalian. Jadi siapa yang ingin jadi misionaris begitu ya. Jadi itulah saya percaya bahwa orang yang punya latar belakang yang luar biasa, ketika Tuhan tangkap itu hatinya betul-betul dijamah oleh Tuhan dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan. Itu saja saya sampaikan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi di acara tanggal 15 itu. Tidak semuanya bisa mengisi acara dan bahkan karena waktu dan lain sebagainya akhirnya acara itu dipersingkat dan kemudian apresiasi untuk pemberian-pemberian pun juga kami mikirnya juga tadi ya ada juga bisa salah, nggak ada juga kadang-kadang bisa juga salah begitu. Jadi tetapi intinya kami berdua kan memang memikirkan ini dan kebetulan Tuhan juga berkati kepanitiaan kita sehingga membuat kita bisa melakukan itu. Nah, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi terima saja sebagai penghargaan dari kami dan itulah yang bisa kita lakukan ya. Puji Tuhan. Pesan buat teman-teman semuanya supaya kita tetap mendoakan, tetap semangat, jangan sampai patah saudara sekalian. Karena saya ingatkan lagi bahwa momen Natal, momen di mana Sang Raja Damai turun. Nah, Sang Raja tidak damai, yaitu roh kegelapan itu selalu ingin masuk di dalam kepanitiaan bisa, di dalam gereja bisa. Dan itulah yang kita harus hancurkan, bahkan sepanjang hidup kita. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan sebagai gembala. Thank you untuk sudah hadir malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kita akan tutup. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus berkati kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Segala roh jahat kuasa iblis dari neraka yang ingin mencuri kedamaian sebagai anak-anak Tuhan yang sedang merayakan Sang Raja Damai sedang lahir Tuhan, kami usirkan, patahkan di dalam nama Yesus melalui apapun, melalui siapapun, melalui bentuk apapun Tuhan situasinya, kami hancurkan di dalam nama Yesus supaya damai yang sejati yang daripada Tuhan itu mengalir atas kami sehingga membuat roh penuntut daripada kami itu hilang, tetapi kami menjadi orang-orang yang tulus,
yang bahkan keinginan kami adalah memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Natal adalah lahirnya Sang Raja Damai, dan khasnya sebagaimana kami lakukan adalah bahwa yang menerima hadiah atau kado itu hanya Tuhan Yesus saja, dan bukanlah kami, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa pemberian yang terbaik adalah hidup kami, dan inilah hidup kami, Tuhan. Sepanjang kami hidup, kami bisa memberikan yang terbaik melalui doa-doa kami, melalui persembahan pelayanan kami, Tuhan. Dan biarlah kami melayani bukan untuk mendapatkan apa-apa, tetapi oleh karena Tuhan sudah memberikan kebebasan atas dosa kami. Untuk itulah alasan utama kenapa kami tetap melayani sampai hari ini, Tuhan. Jikalau ada roh kegelapan yang akan mencuri dalam bentuk apapun juga, Tuhan, yang akan membuat kesedihan, kekecewaan kepada jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, pengurus, dan juga siapapun, Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kiranya damai Natal turun ke atas kita sekalian, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita malam hari ini, sampai Tuhan datangi 2 kali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya untuk hadirnya, saudara sekalian. Tuhan memberkati kita.